dalam diri, ada yang dari luar ada. Mungkin terang kalau dari diri itu keluarganya keluarga isi. Dari nenek moyang gitu ya? Bukan nenek moyang, dari bahasanya itu kalau dulu mantu polisi, kakak saya semuanya keluarga polisi. Dari awalnya. Jadi turun-temurun gitu ya? Sebetulnya nggak turun-turun karena termotivasi kerja polisi sana, berarti kita keinginan untuk ke sana. Yang kedua, apa tantangan terbesar Bapak untuk menghadapi pekerjaan sebagai polisi? Tantangan sebetulnya resiko aja. Kadang-kadang kalau kita akan melakukan tugas, kan ada macam-macam itu. Mungkin untuk pengendalian udara ada juga, karena mungkin berhadapan dengan masalah. Untuk pelaksanaan mungkin penyelesaian kasus kita orang per orang itu tersebut tantangannya. Kadang-kadang tantangan itu juga dapat diselesaikan dengan mudah dengan kalau kita punya suatu pemahaman perlu istilahnya kualifikasi tersendiri. Tapi nggak berat ya? Sebenarnya nggak berat karena dalam dinas itu akan berkembang terus. Untuk tantangan ini Pasti beda-beda ya? beda-beda, tapi kadang-kadang ada yang sama. Untuk ini sama. Bagaimana Bapak menggambarkan tugas utama polisi dalam menjaga keamanan masyarakat? Misalnya itu tadi menjaga keamanan masyarakat itu kalau di lingkungan kan masing-masing ada profesinya, ada dalam ada yang dalam lintas, ada sabara itu jenisnya preventif, terus ada yang saya preventif, itu ada yang penegakan hukum, ada yang pembinaannya di untuk pembinaan dinas itu preventif. Nah, itu. Kalau untuk sabara itu preventif, nah kalau yang untuk saya represi untuk penegakan hukum. Sejauh mana Bapak menjadi peran polisi dalam mendukung rasa aman masyarakat? Ya kita sering datang, kan polisi itu ada yang tempat sepi, ada tempat keramaian, kita harus hadir. Kalau tempat keramaian mungkin udah ada yang mungkin kayak pesta atau mungkin ada semacam apa namanya nonton apa yang kan untuk perkumpulan masyarakat kita di sana itu mungkin bagi masyarakat sudah ada rasa aman karena ada yang masih. Bagaimana polisi menangani kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi kepolisian? Sebetulnya kalau penyalahgunaan kekuasaan itu nggak ada, karena kalau kita itu berdinas itu ada tupoksi masing-masing, ada alur masing-masing, ada hukum yang harus diterapkan. Mungkin perasaan masyarakat yang bermasalah itu mungkin ada tertekan, karena kan namanya jiwanya bukan jiwa Indonesia. Bisa juga, wah saya tertekan, berarti saya diintimidasi kan gitu. Tapi kalau kita itu sesuai dengan prosedur undang-undang itu harus diterapkan yang step by step. Mungkin kaliannya apa ini permasalahannya, lalu lintas kan apa permasalahan, mungkin pelanggaran hukum seperti pencurian itu kan kadang-kadang orang yang ketangkap polisi malah tergol, itu tertekan. Tapi kalau misalnya polisi langsung yang punya salah itu bagaimana ada konsekuensi? Tetap ada, karena kita berdasarkan pekerjaan itu ada koridor hukum yang kita ngawasi. Kita juga nggak ada yang ada namanya itu KUHP-nya, ada KUHP. Di KUHP itu kita terbatas pergerakan menyelesaikan masalah, ada pembatasannya. Berarti nggak dibedakan dengan masyarakat atau kepolisian sekalipun, kalau yang salah dia tetap salah. Tetap sama kalau melanggar KUHP yang sudah diatur kan dalam situasi itu, dan juga ketertiban pelaksanaan hukum yang berlaku. Apa upaya yang dilakukan untuk memastikan transpirasi dan akuntabilitas dalam proses hukum? Kecepatan bertindak. Nah, kecepatan bertindak itu mungkin kalau masyarakat mungkin punya kasus dalam masyarakat itu punya suatu permasalahan. Kita responnya cepat, kita responnya terus kita ambil suatu bangga dalam diri masyarakat nanti dilayani dengan bagus ya. Karena permasalahannya akan semakin cepat kelar. Karena masyarakat kayak rasa puas ya kalau upaya dari kita. Apa pandangan Bapak tentang persepsi negatif masyarakat terhadap polisi? Misalnya nih, saya menilai Bapak tuh
tadi polisi kayak gini, tadi polisi kayak gini, tindakan bapak itu seperti apa? Sebetulnya bisa aja karena masyarakat kan tidak semua tahu permasalahan hukum. Iya. Ya. Tidak semua tahu apa yang dihadapi ini di polisi kan bagiannya masing-masing. Ada yang serse, ada yang lalu lintas, ada yang dimas, ada yang sabara. Semuanya tugas pokok polisi itu punya kewenangan masing-masing, ya punya konsekuensi masing-masing. Ya, karena orang kayak masyarakat tahunya cuma dari luarannya dia nggak tahu. Contohnya polisi semua bisa mengerjain enggak, jadi kita Iya, bekerja kan masing-masing. kadang masyarakat mungkin sifatnya sama polisi lalu lintas kali ya yang suka melanggar. Karena memang si masyarakat ini salah gitu, tapi mungkin ya masyarakat adalah orang masing-masing. Namanya kan ya kebebasan masyarakat kan kalau terbatasi kan merasa marah. Iya. Nah, ini punya kebebasan yang ingin senang tapi terbatasi dengan aturan hukum. Berarti kebebasan dia itu terhalang itu. Permasalahan di situ. Apa yang Bapak harapkan untuk berubah dalam diskusi kepolisian Bapak? Jadi Bapak berharap apa buat polisi mungkin meningkat ininya? Ya ada dari luar juga ada, dari dalam ada. Mungkin kalau dari dalam itu kecepatan bertindak, terus sesuai dengan koridor hukum yang sudah berlaku. Gitu. Terus sama masyarakat juga harus dikasih ini loh ke masyarakat. Ya nggak boleh ini ya. Kalau masyarakat itu tahu tanggap, berarti di kehidupan bermasyarakat kan udah tahu hukum. Nah, jadi dengan sinergi, dengan perjalanan waktu, ya kita kan seperti polisi lah. Orang yang taat peraturan, dan polisi tinggal ngawasi juga dia dengan real, dengan berjalan di sini enak gitu. Kalau masyarakat dapat diatur, pas polisi juga enak. Gampang kan? Iya, gampang. Bagaimana kerjasama antar polisi dan lembaga lainnya seperti TNI atau lembaga daerah dalam menjaga keamanan? Sebetulnya masing-masing itu punya koridor, namun demikian kalau polisian mungkin di pemasyarakatan kan tenaganya terbatas. Nah, dalam ini kekuatan personil terbatas itu bisa minta bantuan organisasi lain untuk keamanan, untuk bersinergi untuk memecahkan permasalahan di masyarakat. Contohnya kayak bangunan liar yang harus digusur, ada yang dari Satpol PP, ada dari Koramil, ada polisi, bersatu padu untuk menyelesaikan satu permasalahan. Tapi mereka punya tugas masing-masing, nggak sama kan? Maksudnya Bapak punya hak Bapak untuk menjalankan tugas keamanan, TNI menjalankan tugas ini, yang kalau yang itu juga Satpol PP juga menjaga ini, pasti beda kan? Kalau dalam satu komando, suatu permasalahan segini komando dibawakan dari polisi operasionalnya, dia ngikutin aja, dia backup namanya backup. Dia menjaga sana backup, jangan sampai terjadi hal gesekan mungkin yang penggusuran kan Satpol PP yang punya kewenangan. Tapi kemudian kalau masyarakatnya itu ada yang galang, ada yang mungkin lebih tinggi egonya, kita batasi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin berantem fisik dan gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Berikan motivasi pada diri Bapak agar berguna untuk masyarakat. Kalau kita berdinas itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, itu akan enak motivasi. Oh, apa ini kita? Dari pimpinan juga ada semacam perintah. Namun perintah itu kan sesuai dengan rel yang sudah disepakati, rel undang-undang yang sudah dijalankan. Nanti kalau kita berdinas itu dengan pemegang teguh undang-undangnya ini kayaknya enak, udah termotivasi, udah penyampaian ke masyarakat juga enak. Oh ini yang mau dibahas, namun demikian masyarakat harus menerima. Oh ini loh koridor polisi itu menjalankan tugas ini sesuai dengan rel yang telah ditentukan. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau yang seperti tadi Bapak bilang masyarakat, kalaupun masyarakatnya bisa mengikuti aturan, Bapak juga bisa lebih enak untuk mengarahkannya, tidak terlalu banyak gesekan di masyarakat. Mungkin Bapak ada motivasi untuk yang lain buat jadi polisi, semangat atau gimana? Karena polisi ada generasi ya. Nah, kalau kita sudah umur sekian dibatasi umur, ya mungkin yang menurut kita dorong oleh polisi itu loh. Polisi itu
tugas yang mulia katanya, Iya. sesuai dengan rel dan undang-undang yang berlaku. Silakan regenerasi harus ada terus, tidak boleh mati, tidak boleh stuck. Harus bergantian tua pensiun yang muda nongol. Terima kasih Bapak. Iya,